Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair, masih dalam Al-Kabirah Ats-Tsalitsata Asyarah, dosa besar yang ke-13, yaitu Al-Imam Al-Ghash li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, berbuat zalim kepada mereka, dan al-jabbar, yang berbuat sewenang-wenang, diktator terhadap rakyatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, iyyaka wa qara'ima amwalihim, takutlah kalian mengambil, merampas, mendolimi hak dari orang lain terhadap harta-harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada di antara orang yang terzalimi dengan Allah adanya hijab, tirai yang menghalangi. Ketika mereka berdoa, meminta, mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan doanya. Maka takutlah dari doa-doa orang yang terzalimi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahwa orang, terkhusus pemimpin, pemerintah, agar berhati-hati, tidak bermudah-mudahan mengambil hak orang lain dari harta-harta mereka. Hadis ini erat kaitannya dengan sifat al-amanah, sifat amanah pada diri seseorang. Ketika seorang itu diberikan wewenang, dititipi oleh saudaranya harta benda, dia memiliki kekuasaan sebagai pemimpin, maka di situ dia mendapatkan amanat besar di pundaknya. Ketika itu berhati-hatilah terhadap harta-harta manusia. Karena besarnya amanat ini, sebagaimana dalam ayat di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilaha wa asfaqana minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanat itu kita tawarkan kepada langit-langit, bumi, dan gunung-gunung. Semua mereka enggan, makhluk-makhluk Allah yang besar ini enggan, takut tidak bisa mengerjakan amanat. Tapi hamalahal insan, manusia, mereka memikul amanat itu. Dan manusia itu banyak kezalimannya, banyak kebodohannya. Dalam tafsir disebutkan oleh para ulama, amanah yang dimaksud adalah al-wajibat,
kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ada tafsiran lain adalah imtithalul awamir. Amanat itu artinya adalah seorang diperintahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ditafsirkan juga al-amanah yang dimaksud adalah al-amanah fil amwal, amanat terhadap harta-harta manusia, wal wada'i', titipan-titipan, harta benda yang bukan milik kita. Kita di situ memiliki kuasa, bisa mengambil hak orang lain di situ karena kita sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pemimpin perusahaan, memiliki jabatan tertentu yang harta orang lain itu ada pada diri kita. Maka al-amanah yang dimaksud adalah itu, harta-harta orang lain dan titipan-titipan yang dititipkan kepada kita. Hendaklah kita berbuat amanah. Makanya kata Syekh Sa'di atau Imam Ibnu Qayyim, al-amanatu sya'nuha 'azim. Amanat ini urusannya besar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan hati-hati terhadap harta-harta manusia. Hati-hati terhadap harta manusia. Amanah itu sya'nuha 'azim, urusannya besar, bukan suatu yang sepele. Amanat itu urusannya besar sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita min huquqil iman, termasuk hak-hak keimanan adalah riayatul amanah, menjaga amanah. Di mana amanat pada zaman sekarang karena jauhnya zaman kita dengan zaman Rasul, amanat sekarang menipis. Ya, amanat mulai terkikis. Banyak orang-orang yang tidak amanat. Bahkan mungkin sebagian yang sudah mengaji, ya kita dapati, yang kita pun kalau mendengar ya kaget kok bisa. Padahal itu dia sudah kenal agama, tapi mengkhianati saudaranya. Maka amanat ini termasuk hak-hak keimanan yang terbesar. Wasidqu fil muamalah, termasuk hak-hak keimanan adalah jujur dalam bermuamalah. Wal wara' an dzulmin nas, dan dia menjaga diri dari berbuat zalim. Ini hak-hak keimanan. Satu, menjaga amanah. Kedua, jujur dalam bermuamalah, dengan saudaranya jujur. Apa yang sudah diamanatkan kepada dia, dia berbuat jujur. Transaksi jual beli, dia berbuat jujur. Kemudian dia berhati-hati betul-betul menjaga dirinya dari berbuat zalim kepada manusia, saudaranya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting, perlu kita nasihatkan untuk saya pribadi dan kita semua. Betapa tipisnya sifat amanat ini pada zaman sekarang. Terlebih-lebih di zaman-zaman yang akan mendatang. Ya, berapa banyak orang yang berbuat khianat dalam harta-harta manusia. Syekh bin Baz pernah mengatakan, al-amanah min a'zami khisalil iman. Amanat itu termasuk perangai keimanan yang terbesar. Wan nifaq atau al-khiyana min a'zami khisalin nifaq. Adapun khianat, menipu, menzalimi saudaranya, itu termasuk perangai kemunafikan yang terbesar. Saudaranya sudah berusaha percaya kepada dia, ya, menganggap dia ini sudah ngaji, sudah beragama, tidak mungkin dia berkhianat, bahasa itu. Wis saking husnudzonnya sebagian kita itu, saking husnudzonnya. Kalau sedang muamalah dengan sesama, mungkin karena sudah husnudzon, kenal sudah lama, bahkan sudah dicap, oh ini agamis itu. Tidak ditulis di apa namanya,
kertas surat perjanjian, tinta hitam di atas putih. Saking percayanya deh, saking husnudzonnya. Ya. Namun kepercayaan yang sudah dipercayakan itu ternyata banyak dari sebagian kita ini mengkhianatinya. Sudah biaya besar, nilai yang tidak kecil sudah diamanatkan, baik perdagangan, bisnis dan yang lain-lain, titipan, utang piutang. Tapi ketika sudah dipercayakan, tadi bersikap khianat. Bahkan pernah kita sampaikan di sini, sebagian dai, ustadz loh, ya, khianat kepada mat'unya loh ini. Ya dilihat orang ini, oh gak mungkin ini dai, ngerti agama, kenal dalil Quran Sunnah, tapi kena harta tadi, dititipi. Ya, ketika itu mobil, karena dia gak punya mobil, dititipi mobil, pinjem mobil, gak balik mobilnya, dibawa oleh dai ini, gak tahu keluar kota, hilang, dihubungi gak bisa. Mat'unya ini saking percayanya, dikasihkan STNK-nya, diteleponi gak bisa, dihubungi gak bisa. Ya ini dai. Kalau kita bahasanya sudah kenal agama, ya, maka di sini Rasulullah mengatakan hati-hati. Perlu kita ingatkan dalam masalah harta orang lain. Ketika kita mendapatkan amanat ini, betul-betul kita jaga. Terkhusus mereka orang-orang yang menjadi penguasa pemerintah, harta manusia, harta rakyat, ya kan? Lebih-lebih lagi menggiurkan, kan gitu. Berapa kasus kita dengar di berita, gak mungkin tidak samar di antara kita. Kasus-kasus korupsi dan yang semisalnya, yang miliaran setiap hari, dapat untung berapa miliar setiap hari. Dan ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, maqala Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perangai ketika 4-4-nya ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, maka orang ini munafik tulen, benar-benar munafik tulen. Allah Subhanahu wa taala mengancam munafik dalam ayatnya, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dalam kerak dasarnya neraka. Nah, kalau ada 4 perang ini ada pada seorang, 4-4-nya, maka dia itu munafik tulen. Wa man kanat fihi minhunna wa man kanat khoslatun fihi minhunna kanat khoslatun minan nifaq hatta wada'aha. Barang siapa kalau satu saja ada pada seseorang dari 4 perangai itu, maka sudah ada bibit-bibit kemunafikan sampai dia meninggalkan. Ya mungkin seorang muslim salafi ahlu sunnah wal jamaah sudah ngaji lama, ya 4-4-nya insya Allah tidak ada, tapi ada 1 dari 4 ini, maka sudah ada muncul bibit-bibit kemunafikan. Kata Rasulullah SAW, idza tumina khana, apabila dikasih amanat berkhianat. Ya sudah, kasih amanat ini, harta benda dipercayakan kepada dia, mungkin dia sudah diterima sebagai pegawai, sebagai pekerja, saudaranya percaya betul, dijadikan manajer, dijadikan sekretaris, dijadikan bendahara. Ini termasuk dia dijadikan pekerja yang diamanati untuk tugas tertentu, tapi dia berkhianat. Entah itu utang piutang, dia sebagai pekerja, sebagai bendahara, khana, dia berkhianat. Wa idza ada, jika dia berjanji, ghadara, dia tidak menepati. Nanti tak bayar, insyaallah bulan depan tanggal 1 Juli tak tepati.
Ya, saking percayanya wis, ya wis, insyaallah, gak usah ditulis di kertas, gak usah di atas materai. Saking percayanya saudara kita terhadap saudaranya yang lainnya. Ketika sudah jatuh tempo, nanti wong iki digolek, ndak ada. Ya, dijanji-janji manis ketika didatangi menghilang. Ya, dalilnya sih anak gak ada uang. Saya belum ada untuk membayar utang tapi masih kurang sedikit lagi, insya Allah minggu depan janji lagi, dipercaya lagi, ketika sudah jatuh tempo hilang lagi. Ini terjadi pada sebagian saudara-saudara kita. Ya, ini sebagai nasihat untuk kita semuanya, untuk saya dan kita semuanya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah diberikan amanat, sudah dikasih kepercayaan, kita hianati, kita berjanji tapi kita mengingkari janji tersebut. Kemudian masih nyambung kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba, ketika dia ngomong berdusta. Ini nyambung apa ini? Amanat, janji dan berbicara. Ya, dia berbicara ngomong sih nanti aja, insya Allah nanti tak kembalikan ini. Ternyata dia sudah punya niatan jelek, tidak mau dikembalikan. Kadzaba, dusta. Nanti setiap bulan tak cicil, insya Allah. Ya, ketika sudah jatuh tempo, ternyata tidak sesuai apa yang dijanjikan. Ngomongnya itu dusta. Sudah ada niatan jelek, nggak mungkin dikembalikan. Padahal itu adalah nilai yang besar. Saudaranya mumet, butuh biaya, dan dananya ada pada dia, tapi tidak dikembalikan. Dari awal dia sudah tidak ada niatan baik, tidak mau mengembalikan. Kata Rasulullah yang keempat, idza khasama, ketika berdebat, idza khasama, ketika cekcok sudah, fajaro, dia berbuat fajir, fujur. Fajir artinya keluar al-khuruj anit hak, keluar dari kebenaran, berbuat zalim. Ya, ketika berdebat dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Pokoknya ya apa, dia yang dapat manfaat, orang lain urusan belakangan. Idza khasama, ketika sudah cekcok, pokoknya dia menghalalkan segala cara, hanya dia yang dapat manfaat. Maka kata Rasulullah, ketika ada empat-empatnya pada seseorang, maka dia adalah munafik khaliso, munafik yang tulen. Dalam Al-Baqarah di ayat yang terakhir, halaman terakhir, setelah ayat tentang utang piutang, di situ Allah menyebutkan, fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Jika sebagian kalian itu diamanati, kalimat yang Allah pilih ketika diamanati oleh orang lain, maka hendaklah ditunaikan, ditutup. Wal yattaqillah rabbah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah tadi. Kalau dia mengkhianati, khawatir akan datang hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih amanat, ya sudah, berusaha dijalankan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang jeleknya sifat khianat, sikap khianat yang apabila kita dikhianati, maka Rasulullah SAW melarang kita membalas dengan sikap khianat. Karena jelek dan buruknya sikap khianat, kita dilarang untuk berkhianat. Kata Rasulullah SAW, adil amanata ila mani'tamanaka. Adil amanah, tunaikan amanat itu. Kalau kamu sudah dapat tugas, sudah ada SOP, harta benda dititipkan kepadamu, kamu punya tugas bekerja dengan tugas tertentu, atau dia sebagai bendahara, uang ada pada dia,
atau dalam bisnis, kerja, jual beli, uang itu ada pada dia, sudah tunaikan. Wala takhun man khonaka. Tapi kalau ada orang lain yang mengkhianati, jangan kamu balas dengan khianat. Kalau ada orang mengkhianati kamu, maka jangan balas dengan sikap khianat, karena jeleknya sikap khianat. Rasulullah SAW melarang kita berbuat khianat walaupun kita ini dikhianati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai qudwah kita, para nabi dan para rasul, salah satu qudwah yang patut kita suri tauladani adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ketika itu masih bujang, hendak mau menikah dengan salah seorang perempuan, ya, pertemuan beliau dengan mertuanya, calon mertuanya, anak perempuannya berkata kepada bapaknya, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikan Musa itu sebagai pegawai, sebagai pekerja. Karena sesungguhnya sebaik-baik pekerja, sebaik-baik pegawai adalah orang yang qawi. Berarti qawi, kuat. Kuat ini ya fisiknya kuat. Kalau tugas kerjanya angkat-angkat, dia mampu. Qawi juga masuk dalam ilmu. Ketika dia di pekerjaannya butuh memikirkan sesuatu, menganalisa, ya, dengan ilmunya dia bisa memecahkan itu. Kemudian dengan kekuatan itu tidak serta-merta terbaik dalam pekerjaan. Rasulullah mengatakan Nabi Musa itu qawi wal amin, terpercaya, amanah. Kalau kita itu milih pegawai sebatas pinter, ya, ini pinter ini dalam wawancara, pinter. Ini kalau saya jadikan pekerja dapat untung banyak. Prediksi dia, kekuatan dari fisik maupun dari ilmu yang dia miliki bukan satu-satunya menjadi calon pegawai terbaik. Selama tidak ada al-amin, kepercayaan amanat pada diri dia, maka dia bukan yang terbaik. Demikian pula terpercaya, amin, betul amanat, tapi nggak qawi, ya, terpercaya, tapi fisiknya lemes, loro-loron, ya, kongen mikir ini, gak paham ya apa ini pak. Dia jadi pegawai bosnya ya bingung, di saat tugas ini gak iso, iki gak iso, tapi terpercaya, ya, fisiknya lemah, disuruh ini gak bisa, disuruh itu gak bisa. Nah, maka karakter yang terbaik dari seorang pegawai pekerja itu adalah qawi dan al-amin, dan tidak bisa terlepas salah satunya. Dua-duanya harus melekat pada seseorang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, orang itu tidak ada imannya. Kapan itu? Ketika tidak memiliki amanat. Setiap kali dikasih amanat, berkhianat. Setiap kali dikasih kepercayaan saudaranya, khianat lagi. Ya, ma'ruf. Kalau mendengar namanya fulan, waduh, ojo muamanah dengan dia. Ya, saking dia ini terkenal khianat, masyarakat saudara-saudara sampai tidak mau, enggan, berat kalau mau bermuamalah, jual beli, utang piutang, ya ditinggalkan. Bagi orang yang tidak amanat, kata Rasulullah, tidak ada keimanan, dinafikan keimanan pada dirinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ucapan para ulama,
Dan yang terbesar dari sifat khianat ini adalah berkhianat tentang syariat Allah. Kalau tadi kita berbicara khianat terhadap harta manusia, iyyaka wa qaraima amwalim, hati-hati terhadap harta manusia. Dan khianat yang terbesar adalah an yaqula 'alallah bi ghairi ilmin, berbicara tentang Allah, tentang Islam, tentang agama ini tanpa didasari dengan ilmu. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan dirinya sendiri. Ya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ceplos, dalilnya mana? Pokoknya ini bener ini. Ditanya dalilnya tidak tahu. Quran, sunnahnya mana, dalilnya mana tidak tahu. Dan dia diposisikan sebagai dai, sebagai pembicara, sebagai khotib di mimbar. Ya, ketika mengeluarkan statement-statement kepada mad'unya, keluar dari syariat Islam. Daging tikus itu halal, gak apa-apa. Gak ono dalile di Quran. Berarti halal. Sing ono iku babi sama apa? Anjing. Gak ono tikus. Tikus itu halal. Ya. Wahai mad'u, gak apa-apa. Kita itu buat bakso tikus. Gak ono dalile di dalam Al-Quran. Ya, gak apa-apa. Rokok itu gak apa-apa. Gak ono dalile. Coba wocon Al-Fatihah sampai Anas, gak ono dalile. Sing haram itu khomer. Maduan iya iki betul iki. Njane gak ono tak waca aku khataman sama jamaah gak pernah dapat. Yuharrimullahu dukhan. Allah mengharamkan rokok. Gak ono dalile. Gak apa. Ya maduannya kan mau gak tahu ilmu. Ini pakai sorban, pakai jubah, ya, ambil ceramah, ambil ngerokok ini. Maksudnya percaya aja, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang nggak tahu akan mempercayai. Maka itu termasuk khianat yang terbesar. Berapa banyak Allah SWT menyebutkan dalil secara tersirat, walaupun tidak tersurat. Tidak ada lafaz tadkhin dukhon, tidak ada. Tapi Allah SWT menyebutkan di situ banyak dalil dalam Al-Quran tentang haramnya hal-hal yang khaba'ith, yang jelek-jelek. Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Sekarang pertanyaannya, tikus, rokok itu khaba'ith atau enggak? Nah, gitu. Dari elemen zatnya saja khaba'ith. Tidak ada struktur yang membangun gizi, membangun kepintaran, kecerdasan, kesehatan, tidak ada. Zatnya, ada sebagian dai demi menghalalkan pakaiannya, jubahan, jenggotan, ya, ahlussunnah wal jamaah, dia mengakui seperti itu. Tapi demi menghalalkan rokok, rokok ini gak apa-apa, ya, memudaratkan ini, loh. Kamu makan padang banyak berlebihan itu ya memudaratkan, ya mana? Menurut dia. Coba makan padang bendino pagi, siang, sore, besok lagi, nantilah kolesterol. Memudaratkan berarti makan padang itu. Coba makan sate setiap hari sate, memudaratkan. Menurut dia gitu. Ya. Jawabannya ya beda ya akhi, beda ini antara rokok sama tadi makanan padang. Ini zatnya memang sudah tidak ada nilainya. Ketika dipakai, dikonsumsi, memudaratkan dari zatnya. Kalau padang ini ada nilai gizi, nilai konsumsi menguatkan badan, ya. Kemudian ada unsur-unsur yang menyehatkan kan itu. Adapun yang rokok ini dari zatnya, unsurnya itu memudaratkan, tidak ada nilai positifnya. Gak percaya? Lihat kotaknya itu.
Ya, ada salah satu dai, tidak kita sebutkan namanya tadi, demi menghalalkan karena dia rokokan dulunya. Ketahuan rokokan begitu. Lalu dia ceramah ingin menghalalkan perbuatan dia ini, membawa dalil tentang tadi. Oh, mangan padang, mangan rawon ini berlebihan nanti ya memudaratkan, berarti ya sama itu. Bahkan lebih parah daripada rokok. Makan padang lebih parah daripada rokok. Ilmu baru ini. Kita mendengar ajaib, kok bisa? Itu zatnya sudah berbeda antara makanan dengan rokok gitu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang tersebut berhati-hatilah berkata tentang Islam namun tidak didasari dengan ilmu. Nanti kita akan sebutkan di bab setelahnya tentang khomer, dosa khomer akan berkaitan dengan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain beliau membawakan inna syarrar ri'a, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah al-hutamah, orang yang kejam, orang yang zalim, orang yang menindas rakyatnya. Itu adalah sejelek-jelek pemimpin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti adalah orang-orang yang menjadi berambisi terhadap kepemimpinan, berlomba-lomba berambisi supaya mendapatkan posisi di tengah kepemerintahan. Wasatakunu nadama, dan itu menjadi penyesalan kalian di hari kiamat. Ini nasihat ketika orang itu berambisi kepada kursi kepemimpinan. Ketika orang itu sudah berambisi, semangat ke situ, maka itu akan menjadi penyesalan dia di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna wallah la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alah. Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan kekuasaan, kepemimpinan terhadap orang yang memintanya. Ini sebagai kritikan, sebagai bantahan bagi orang-orang yang meminta kepemimpinan. Dia meminta, dia ingin, dia mengusulkan dirinya untuk menempati posisi tertentu dalam pemerintahan. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan beri kepemimpinan itu bagi orang yang meminta, yang usul untuk dijadikan pemimpin. Awadan harasa alaih, atau orang yang berambisi, ambisius terhadap pemerintahan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya Ka'ab ibnu Ujrah, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, a'adzakallah min imarati sufaha. Semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Umara'u yakununa min ba'di wa la yahtaduna bihadyi. Pemimpin-pemimpin yang mereka datang setelahku tidak mau mengikuti petunjukku dan la yastanuna bisunnati, tidak mau mengerjakan ajaranku. Hati-hati, semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang yang seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Wa da'watul walid ala waladaihi, doanya orang tua kepada anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan orang yang sebagai pemimpin kemudian dia berkhianat, menipu rakyatnya, menzalimi mereka, mengambil hak-haknya,
merampas harta mereka, maka itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Maka sebaliknya ketika seorang itu menjalankan amanat, pemerintah yang menjalankan amanat tugas yang sangat besar sebaik mungkin, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah SWT. Bahkan disebutkan Allah akan menaungi dia di hari kiamat kelak. Pemimpin yang adil, Allah akan menaungi dia, di mana di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ucapan seorang ulama, inna fi adail amanati thawaban wa fi tadyi'iha iqaban. Sesungguhnya di dalam mengerjakan amanat itu ada balasan pahala yang besar. Wa fi tadyi'iha iqaban. Adapun menyia-nyiakan amanat yang sudah diberikan adalah iqab, hukuman dari Allah di balik itu. Maka seorang pemimpin yang mereka itu amanat, Allah janjikan pahala besar, surga bagi mereka. Adapun sebaliknya, ketika pemimpin itu tidak melakukan amanat, mengkhianati rakyatnya, maka diancam oleh Allah SWT, dia masuk ke dalam neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari apa yang beliau sebutkan tentang dalil-dalil dosa besar orang yang menjadi pemimpin tapi berbuat khianat. Kita masuk dalam dosa besar yang ke-14. Kata beliau, syurbul khamri wa illam yuskir minhu. Meminum khamr walaupun khamr itu tidak memabukkannya. Ya, ketika dia minum, lah saya gak mabuk ini. Ya, tapi dia minum, maka itu termasuk dosa besar. Ini judul yang beliau bawa. Meminum khamr termasuk dosa besar. Dan ini pada dosa besar yang ke-14. Dalilnya apa? Dalam ayat surat Al-Baqarah Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, perjudian. Katakanlah pada khamr dan maisir itu ada dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, khamr minuman keras, perjudian, wal ansab berkorban untuk berhala-berhala, wal azlam mengundi nasib. Ya, ketika dia ingin pergi ke suatu tempat, dia mengundi nasib dengan anak panah. Dalam tafsir Al-Azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua adalah perbuatan dosa, termasuk amalan setan. Wajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauhilah, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa. Sesungguhnya setan itu menginginkan terhadap kalian jatuh dalam permusuhan, kebencian, fil khamri wal maisir, dalam perbuatan minum-minuman keras dan perjudian. Setan itu yasuddakum an dzikrillah, menginginkan kalian itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wa anisolah, jauh dari salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari minum-minuman keras dan berhentilah dari perjudian. Dua ayat ini menjadi dalil bahwasanya minum khamr itu adalah dosa besar. Mungkin sebagian orang mengatakan, "Loh, lalek gak mabuk, gimana?" Maka tetap hukumnya adalah haram. Ente minum khamr gak mabuk-mabuk, apakah itu menjadi minum khamr halal? Maka jawabannya tidak. Zatnya itu khamr. Bagi sebagian orang minum mungkin 1 teguk, 2 teguk sudah memabukkan. Mungkin efeknya pada orang yang lain berbeda. Ngombe sak botol gak mabuk misalnya.
tetap hukumnya itu adalah dosa besar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub wa wa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia dan dia mati belum bertobat, dan dia terus-menerus dalam hidupnya minum khamr, tidak tobat-tobat sampai mati, lam yashrabha fil akhirah, maka dia dihukum tidak akan minum khamr di akhirat kelak. Ini sebuah kaidah dalam fikih. Para ulama menyebutkan, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia akan dihukum. Dalam agama ini diharamkan untuk mendapatkannya. Ini kaidah. Pokoknya segala hal yang belum waktunya didapatkan, dia ingin bersegera untuk mendapatkan, syariat Islam akan menghukum dia tidak mendapatkan sepeser pun dari apa yang ia inginkan. Minum khamr, belum saatnya. Khamr di akhirat, khamr di surga Allah akan berikan bagi hamba-hambanya yang masuk surga, ahlul jannah. Ketika disegerakan dia minum khamr yang Allah haramkan di dunia ini, maka Allah akan menghukum dia, nanti dia di sana tidak minum khamr selama dia belum bertobat. Contoh yang lain, ketika seorang membunuh bapaknya. Bapak saya ini punya kebun luas, hartanya banyak, ya. Ketika dia ingin mendapatkan segera warisan itu, mungkin dia kebelet untuk segera mendapatkan warisan itu, dibunuh bapaknya, ya. Dibunuh, meninggal. Harta yang banyak tadi dalam syariat Islam tidak diberikan sepeser pun kepada orang itu. Loh, ini anaknya loh ini. Walaupun anak kandungnya, ketika dia membunuh, maka pembunuhan itu termasuk penghalang warisan. Loh kok bisa? Manis tak jala syai'an qabla awani. Karena dia menyegerakan sesuatu yang belum waktunya. Waktunya kapan? Ya nanti kalau sudah meninggal alami. Kalau dia meninggal alami bapaknya, dia dapat warisan. Tapi disegerakan ini sebelum waktunya meninggal, dimeninggalkan. Maka Allah menghukum dia tidak mendapatkan warisan sedikit pun. La yarithu al-qatil syai'a. Orang yang membunuh tidak mewarisi sedikit pun, sepeser pun. Bahkan sebagian ulama menyebutkan pembunuhan dengan jenis-jenisnya. Karena pembunuhan ada tiga. Pembunuhan yang amat sengaja, pembunuhan yang nggak sengaja, mirip sengaja. Mirip sengaja pernah saya contohkan ya di sini, di masjid ini, dalam dosa besar pembunuhan. Ya misalnya ini lagi emosi misalnya, ya membunuh bapaknya, membunuh orang yang akan memberikan warisan kepada dia, nggak sengaja, tapi mirip sengaja. Ingin berbuat menyakiti, tapi dengan alat yang tidak membunuh. Ini misalnya, ini apa namanya, aqua kecil ini ya. Ini ketika dilemparkan ke kepala, kira-kira mati orang ini. Kira-kira kurang ajar, dilempar seret gitu. Ketika nabrak ini meninggal enggak? Hah? Biasanya enggak. Keumuman. Masa mati dilempar kayak gini? Wes ini wes sedotan ini wes sedotan. Dikeplek nang kepalanya nih. Nah ini, wogel dikeplekkan gitu. Kira-kira meninggal enggak? Enggak, Harusnya enggak. Ternyata meninggal. Kurang aja, dibanting ini botol ini gelas ini. Keperak, meninggal. Maka ini termasuk pembunuhan mirip sengaja.
Ya, pembunuhan sengaja jelas. Pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang melukai seseorang dengan alat yang membunuh. Dengan pisau, dengan batu besar, ditenggelamkan, dibakar, ya ditutup nafasnya dengan bantal, ditenggelamkan ke laut, ditaruh di padang pasir. Yang itu semuanya adalah alat-alat membunuh umumnya. Maka ketika dilakukan oleh seorang melakukan tindakan kriminal kepada orang lain dengan alat-alat tadi, dengan wasilah-wasilah tadi, maka itu termasuk pembunuhan yang sengaja, yang akan diancam dengan kisos. Atau kalau enggak, bayar diat 100 ekor unta, 40 ekor untanya bunting. Itu tidak mendapat warisan ketika membunuhnya dengan jenis itu. Sebagian para ulama menyebutkan demikian pula yang mirip sengaja. Jadi ngepruk ini, jepruak. Misalnya ini ya, saya ayah. Anak saya ini kaya raya ini. Jadi bos, uangnya banyak. Saya pegel tak lempar ini, meninggal anak saya ini. Harusnya seorang ayah itu mewarisi juga dari anaknya. Anak mewarisi dari ayahnya, ayahnya mewarisi dari anaknya ketika anaknya meninggal. Dengan perinciannya dalam ilmu waris. Dilempar gini anaknya meninggal. Maka dalam syariat disebutkan oleh para ulama termasuk penghalang warisan. Bapaknya enggak mewarisi dari hartanya anaknya. Karena dia apa? Membunuh mirip sengaja. Ya mirip sengaja. Atau ngebut di jalan di luar batas kecepatan, dia ngebut nabrak anaknya atau nabrak bapaknya. Loh, bapaknya sendiri atau anaknya sendiri meninggal. Ini juga termasuk penghalang dari warisan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ketika seorang itu menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, syariat akan menghukum dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti minuman keras, khamr di akhirat dia nggak akan mendapatkan karena dia menyegerakan di dunia, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang mengatakan sebagai penutup, itu kan khamr, bentuknya kan cairan, khamr itu kan cairan. Maka ketika bentuknya pil, bentuknya bubuk, bentuknya makanan, dimakan, berarti bukan khamr. Yang diharamkan itu yang cairan. Ya, vodka, apalagi misalnya nama-nama itu, vodka dan jenisnya itu kan, bir bintang atau yang lainnya. Nah, itu kan cairan, itu yang khamr. Kalau bentuknya pil, bentuknya bubuk, bentuknya makanan, itu bukan khamr. Maka kita jawab dengan tadi, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, membuat otak pikiran itu hilang. Karena muskir itu sesuatu yang menghilangkan akal sehat. Bubukkah, cairkah, makanankah, yang disedotkah, yang pakai asap, ketika itu semuanya menghilangkan akal, maka dianggap sebagai khamr, walaupun bentuknya bukan cairan. Semuanya itu dianggap sebagai khamr, dan setiap khamr yang memabukkan itu hukumnya haram. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil tentang khamr ini termasuk dosa besar. Insyaallah kita akan baca di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.